Sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam ada salah satu perempuan yang sangat luar biasa sekali. Perempuan tersebut saking luar biasanya bahkan para laki-laki pun itu tidak sembarangan dalam memperlakukan beliau. Berpikir 1000 kali sebelum memberikan pernyataan dan juga memperlakukan beliau. Perempuan tersebut akalnya cerdas, pemberani, bahkan beliau digelari sebagai sahabiyah, sahabat perempuan pertama yang berhasil membunuh kaum kafir Quraisy. Beliau adalah perempuan yang pertama kali di tangannya lahir seorang kesatria pembela agama Allah SWT. Beliau bernama Sayyidah Safiyah bintu Abdul Muttalib Al-Hashimiyah Al-Qurashiyah, bibi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah ini beliau berkumpul dalam jati dirinya kemuliaan yang begitu banyak. Bagaimana tidak? Pertama, ayahnya itu adalah Abdul Muttalib ibnu Hashim, kakek dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya itu adalah Halah bintu Wahab, saudari dari Sayyidah Aminah, ibunda Rasul. Dan salah satu suaminya itu adalah Al-Awwam ibnu Khuwailid, saudara dari Sayyidah Khadijah juga. Dan anaknya itu adalah Sayyiduna Zubair ibn Al-Awwam, sahabat yang sangat mulia. Maka kemuliaan apa lagi yang dibutuhkan oleh Sayyidah Safiyah ini? Suami beliau itu telah meninggal. Beliau telah melangsungkan pernikahan lebih dari sekali dan ternyata Allah uji beliau dengan wafat suaminya. Suaminya yang bernama Al-Awwam ibnu Khuwailid itu meninggal dan meninggalkan satu putra yang kecil bernama Az-Zubair. Dan Zubair ini ternyata dididik dengan penuh keberanian dan sifat kesatria oleh ibunya. Bahkan Zubair ini dididik oleh ibunya, Safiyah bintu Abdul Muttalib, itu dengan didikan kesatria dan juga dengan didikan sifat perang. Bahkan beliau ini menjadikan Zubair mainannya, la'ibahu, ya, mainannya itu adalah apa? Adalah as-siham wa islahil qisi, ya, adalah memanah dan memperbaiki panah. Itu yang dijadikan bukan pekerjaan, tapi itu yang dijadikan mainannya. Dan beliau senantiasa melatih anaknya ini dengan seluruh kemampuan kesatria perang. Bahkan atas didikannya yang sangat tegas dan juga sangat kesatria ini, beliau sempat dikritik oleh beberapa saudaranya. Wahai Safiyah, didikanmu sangat keras sekali. Di zaman itu, yang padahal beliau dikritik oleh paman-pamannya, yang paman-pamannya itu suka berperang. Itu dikritik, ya, saking tegasnya beliau dalam pendidikan. Maka dijawablah oleh Sayyidah Safiyah binti Abdul Muttalib, ya, man qala qad abghadtuhu faqad kadzab wa innama adribuhu likay yalib wa yahzimal jaysha wa ya'ti bisal. Sesungguhnya aku ini memukul anakku, aku mendidik dia itu bukan karena aku marah, tapi aku mencintainya dan supaya dia bisa menjadi kesatria pemberani yang berjuang dalam perang dan menang, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah didikan dan tarbiyah seorang Safiyah bin Abdul Muttalib, Safiyah binti Abdul Muttalib kepada sang anaknya Az-Zubair. Kemudian berjalan waktu, sampailah di mana Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu untuk mendakwahkan Islam. Maka Rasul pun memulai dakwahnya ke manusia dengan memulai menyeru dakwah Islam kepada kerabatnya, keluarga beliau. Maka dikumpulkanlah keluarga beliau, ya, keluarga Bani Abdul Muttalib, baik para wanitanya, para lelakinya, para sesepuh, ya, orang-orang tuanya, bahkan pemuda dan anak kecil pun dikumpulkan oleh beliau semuanya. Kemudian Nabi SAW itu menyeru mereka, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anakku. Ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai bibiku. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai seluruh kabilah Bani Abdul Muttalib. Inni la amliku lakum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak memiliki perlindungan apapun atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserulah Bani Abdul Muttalib itu kepada Islam, kepada keimanan, kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pecahlah menerima dakwah mereka yang menerima dan berpalinglah mereka yang berpaling dari ajaran Islam. Dan salah satu yang menerima beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sayyidah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Safiyah kemudian dikisahkan, ya, dalam lembaran hidupnya itu memiliki kisah-kisah cerita yang sangat luar biasa. Ketika terjadi perang Uhud, ketika pecah jihad antara kaum muslimin dan juga dengan kaum kafir Quraisy, maka beliau ini, Sayyidah Safiyah itu turun ikut dalam jihad. Dan itu menjadi sebuah peperangan yang sangat luar biasa, menjadi sebuah pertarungan yang sangat luar biasa
Dan beliau datang membantu tentara, memberikan mereka air, mengobati para korban, membantu apapun yang beliau bisa kerjakan. Dan di medan perang tersebut, medan jihad tersebut, hadir keluarga beliau. Bahkan bukan hanya satu, banyak sekali keluarga yang hadir dan menjadi penopang perang tersebut. Salah satunya hadir saudara beliau, yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, yang diberi gelar dengan Singa Allah. Hadir anak beliau Az-Zubair bin Al-Awwam, yang merupakan orang dekat kepercayaan Rasul. Hadir dalam perang tersebut juga beberapa keluarga beliau yang lain, dan yang paling luar biasa hadir keponakan beliau, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perang Uhud, terjadi suatu peristiwa mundurnya kaum muslimin akibat ketidaktaatannya para pasukan pemanah yang menyelisihi perintah Rasul. Maka terjadilah counter balik, terjadilah serangan balik, dan di situ kaum muslimin tergoncang. Maka ketika tergoncang, di situ Sayyidah Safiyah kaget luar biasa karena beliau perempuan dan tidak bisa ikut perang dan hanya bisa melihat kejauhan. Maka beliau berteriak, "Wahai kaum muslimin, wayhakum, celaka kalian, an hazamtum an Rasulillah. Apakah kalian kabur? Apakah kalian berpaling dari Rasulullah SAW?" Maka ketika Nabi SAW ini melihat beliau, Safiyah ini berteriak dan marah dan ingin mendekat, Nabi langsung memberikan peringatan. Pada waktu itu beliau memberikan peringatan kepada Hamzah, kepada para sahabat yang lain untuk menahan Sayyidah Safiyah. Kenapa? Karena di posisi tersebut Hamzah telah terbunuh. Hamzah yang merupakan sahabat Rasul dan juga keluarga dekat Rasul dan juga keluarga dekat dari Sayyidah Safiyah itu telah terbunuh. Ditambah lagi Hamzah ini terbunuh dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dadanya dibelah, isinya dikeluarkan, dibunuh dengan cara yang sangat keji oleh kafir Quraisy. Maka di situ Rasul memerintahkan untuk menghalau Sayyidah Safiyah. Al-mar'ata ya Zubair. Al-mar'ata ya Zubair, al-mar'ata ya Zubair. Tahan perempuan tersebut, tahan ibumu tersebut supaya tidak mendekat. Maka kemudian Zubair ini menghalau ibunya supaya tidak maju ke dalam perang. Maka ketika perang telah usai dan Sayyidah Safiyah ini maju untuk melihat kondisi peperangan, maka disitulah baginda Rasul SAW membolehkan Safiyah untuk maju. Dan Safiyah pun menyaksikan bahwasannya saudaranya, yaitu Hamzah, Asadullah, singa Allah SWT, itu telah terbunuh dan perutnya dikeluarkan, mati dalam bentuk yang sangat mengenaskan. Maka ini merupakan salah satu posisi yang sangat sedih sekali, karena bukan hanya ditinggal mati, tapi mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Perempuan yang seharusnya memiliki, yang perempuan biasanya itu cepat untuk terpengaruh dengan perasaannya, tapi sebaliknya apa yang terjadi oleh Sayyidah Safiyah, yang beliau katakan apa? Inna dzalika fillah laqad raditu biqada'illah. Sesungguhnya ini adalah ketetapan Allah SWT dan aku telah ridha, telah ikhlas dengan keputusan Allah SWT. Wallahi la asbiranna wa la ahtasibanna insyaallah. Ya demi Allah wahai Rasul, aku akan bersabar dan aku terus akan tabah insyaallah. Maka ini adalah salah satu kisah posisi bagaimana keteguhannya Safiyah binti Abdul Muttalib dalam pengorbanan beliau, dalam ikut sertanya beliau untuk menolong agama Allah SWT. Semoga Allah SWT rezekikan kita sifat sabar, sifat tabah, dan sifat pengorbanan yang tinggi kepada agamanya.